Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN tema 1 sub tema 1 sampai 4. Tetapi sebelum dimulai, Ustadz ingin berpesan dalam keadaan yang seperti ini, yaitu dalam kondisi pandemi virus corona, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya cuci tangan, pakai masker. Nah, pada hari ini kok Ustadz nggak pakai masker? Iya, Ustadz bawa ini, tapi tidak dipakai karena kalau dipakai nanti suaranya jadi tidak jelas. Oke, siap belajar ya semuanya. Pelajaran pada hari ini adalah kalian nanti bisa membuka buku tema di halaman 11, tema 1 ya. Di situ di halaman yang paling atas itu ada gambar. Coba diamati ya, bisa dibuka di halaman 11, diamati. Di situ ada gambar apa? Gambar apa? Garuda. Sip, betul sekali. Ada gambar Garuda. Burung Garuda adalah burung yang dijadikan apa di negara kita Indonesia? Ada yang tahu? Iya, betul. Burung Garuda adalah burung yang dijadikan lambang negara kita. Jadi negara Indonesia itu lambangnya burung Garuda. Selanjutnya, ada yang tahu kapan lambang Garuda itu pertama kali diresmikan sebagai lambang negara Indonesia? Ada yang tahu? Yuk, Mbak atau Mas? Oke. Lambang Garuda itu diresmikan sebagai lambang negara Indonesia pada tanggal 11 Februari 1950. Ada yang tahu siapa yang pertama kali mencetuskan atau mendesain burung Garuda? Ada yang tahu? Tentunya tahu dong. Siswa-siswi SD Al-Madinah kan pinter-pinter dan cerdas. Ya, tahu. Sip. Nama dan gantengnya itu tidak kalah jauh dengan Ustadz. Ada yang tahu yang mendesain lambang Garuda Indonesia? Iya, betul. Sultan Hamid II. Adakah yang sudah pernah dengar atau kenal dengan Sultan Hamid II? Belum. Oh, itu kan baru jadikan polemik antara ingin dijadikan dapat gelar pahlawan atau tidak. Karena ada yang bilang memang benar pahlawan, atau ada yang bilang itu adalah pengkhianat. Tapi betul atau tidaknya itu kembalikan lagi dengan persepsi masing-masing. Oke, kita kembali ke gambar atau lambang Garuda tadi. Lambang Garuda itu di depannya ada perisai. Ada yang tahu perisai itu apa? Perisai adalah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau misalkan itu tentara, mungkin bisa dikatakan itu adalah rompi, ya, pelindung diri ya, itu namanya perisai. Coba lihat, perhatikan secara seksama. Di perisainya itu ada 5 simbol, ya, bisa dilihat. Coba sebutkan. 1, apa di situ? Ada bintang. Yang kedua, ada simbol rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Dan yang keempat, apa? Kepala banteng. Tapi bukan banteng yang milik Megawati ya, ini banteng lambang Pancasila. Yang kelima adalah padi dan kapas. Ya, selanjutnya sekarang kalian coba pasangkan antara lambang dan bunyi. Tadi kan kita sudah menyebutkan di situ ada 5 lambang, ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, kepala banteng, ada padi dan kapas. Nah, di situ ya, di buku tugas kalian itu ada sila-sila Pancasila. Silanya kan ada 5. Itu masih acak-acakan.
Coba nanti kalian pasangkan, contoh bintang, kalian bisa memasangkan dengan silanya. Kalau bintang itu berarti pasangannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau rantai, kalian bisa memasangkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau pohon beringin dengan persatuan Indonesia. Selanjutnya kalau kepala banteng itu dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian kalau untuk yang terakhir sila kelima itu ada lambang padi dan kapas. Itu kalian harus mencari silanya. Kalau padi dan kapas itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai sini sudah paham ya? Kalau sudah, sekarang kita mencari dalam kehidupan kita sehari-hari pengamalan Pancasila. Jadi nanti ada 5 pengamalan Pancasila yang pernah kita lakukan. Ustadz contohkan, misalkan pengamalan Pancasila. Sila pertama dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan dengan teman atau dengan guru atau dengan ayah ibu dalam keluarga. Contohnya dalam wujud cerita ya. Ketika Udin dan Edo sedang asik bermain, kemudian terdengar suara adzan. Mereka langsung berhenti dan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu salah satu pengamalan Pancasila, sila pertama. Sila pertama ya. Terus kedua contoh pengamalannya. Oh iya, kedua itu lambangnya apa Pancasila? Dan bunyinya apa? Itu kalian harus dipahami ya. Untuk lambangnya adalah rantai. Nah, contohnya pengamalan sila kedua. Siti dan Edo bermain sepeda di jalan gang dekat rumahnya. Kemudian Lani karena kurang hati-hati. Oh, Lani, Siti karena kurang hati-hati, dia terjatuh. Ya, terjatuh dari sepedanya. Kemudian Edo langsung menolongnya. Nah, menolong itu adalah pengamalan Pancasila sila kedua ya. Kemudian pengamalan Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh dalam ceritanya, Edo adalah anak yang paling pandai di sekolahannya, tetapi dia tidak pernah memilih-milih teman. Ya, entah itu dari suku mana, agama mana, itu kalau belajar selalu Edo tidak pernah memilih kelompokan belajar yang siapa saja Edo mau. Itu adalah pengamalan Pancasila sila ketiga. Untuk pengamalan Pancasila sila keempat, contohnya ketika seperti ini, masuk pelajaran baru, tahun ajaran baru. Di situ kan pasti biasanya Pak Guru atau Ibu Guru menyuruh kalian untuk membuat organisasi kelas, ada ketua dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kan ada lebih dari 2 calon. Nah, mana yang ingin dijadikan ketua itu biasanya dipilih melalui musyawarah. Nah, musyawarah ini adalah pengamalan Pancasila sila keberapa tadi? Keempat. Nah, sekarang yang terakhir pengamalan Pancasila sila kelima. Lambangnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk contohnya, pengamalannya adalah Amar tidak pernah mencontek ketika ujian sekolah meskipun Pak Guru sedang keluar kelas. Nah, ini mencontek, tidak mencontek ini adalah pengamalan Pancasila sila kelima ya. Udah paham semuanya anak-anak di rumah? Semangat ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari bersama bisa menambah pemahaman terutama tentang lambang negara kita Indonesia. Terakhir, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi virus corona. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.